Hey, halo kembali lagi dengan Jelembar Tekno. Jadi pada video kali ini kita akan bahas soal OS ya, dimana untuk video kali ini yang akan saya bahas adalah kelebihannya Windows ketimbang macOS. Jangan khawatir, buat macOS akan ada video terpisah. Kenapa saya memilih untuk membahas soal kelebihan Windows ketimbang macOS di tahun 2021 ini? Karena kalau dulu-dulu itu menurut saya cukup mudah lah untuk menentukan kita tuh mau macOS atau Windows. Dimana kalau Windows itu ya karena kebanyakan perangkat-perangkat terjangkau, maka kita memilih Windows aja. Sementara kalau macOS, kalau kita punya uang lebih dan kebutuhan kita tuh cukup spesifik ya, misalnya mungkin untuk video editing atau audio production atau mungkin development web atau aplikasi, dan kita sendiri nggak butuh software-software spesifik dari Windows, ya kita tinggal pilih macOS saja. Tapi belakangan ini batasan yang jelas tadi antara macOS dan Windows itu semakin lama semakin kabur ya, dimana untuk harga laptop Windows itu misalnya. Dulu itu kita biasa kenal pasti di bawah 10 juta lah, 7 juta, 8 juta itu sudah dapat yang i5 yang bagus. Sementara untuk macOS biasanya masih atas 10 juta ya, misalnya MacBook Pro atau MacBook Air itu rata-rata semua di atas 10 juta, dan nggak banyak laptop high-end Windows. Tapi belakangan ini laptop high-end Windows semakin banyak, dan yang mid-range aja sekarang udah menyentuh harga 12-14 jutaan, dimana ya misalnya seperti Intel Core i5 dari Windows itu sekarang sudah di harga segituan ya, 12-14 jutaan. Sementara itu di Mac itu malah cenderung makin murah ya. Murahnya di sini sebenarnya nggak murah-murah banget, masih di atas 10 juta. Tapi harganya tuh cukup mendekati perangkat-perangkat Windows, misalnya seperti MacBook Air M1 itu harganya bisa 14-15 jutaan, dimana itu kan bedanya tipis dengan laptop-laptop Windows yang mid-range ke high-end. Oleh karena itu menurut saya ya cukup penting lah untuk kita bahas supaya meskipun ada dua perangkat yang rentang harganya sama, kita tuh paham betul apa aja kelebihan dan kekurangan dari perangkat tersebut. Oke, kita masuk aja ke kelebihan pertama, di mana menurut saya kelebihan pertama dari Windows itu adalah dukungan software. Jadi memang sih macOS itu punya beberapa software-software eksklusif, misalnya seperti Pro Tools untuk audio engineering gitu, atau Final Cut Pro untuk video editing, di mana kalau Final Cut Pro ini bisa dibilang cukup optimized lah untuk sistem macOS. Tapi di sisi lain Windows itu punya banyak sekali software-software spesifik yang nggak ada di macOS. Misalnya kalau ada engineering, Anda butuh, kalau misalnya saya dibilang teknik sipil lah, paling mendekati teknik sipil, itu ada Start Pro, lalu SAP 2000, lalu ada apalagi Abacus, lalu ada Ansys dan sebagainya, dimana software-software seperti itu biasanya adanya di Windows aja dan nggak pernah ada di Mac. Memang sih belakangan ini software-software spesifik juga ada di Mac, misalnya untuk arsitek sekarang mereka juga include software-software arsitektur, ada beberapa di macOS dan ada juga di Windows. Belum lagi kalau kita ngomongin software-software legacy ya, misalnya kalau kita tuh lagi kuliah lalu dosennya itu pernah bikin program waktu dia kuliah S3 dulu gitu, dimana diminta pakai program itu buat mahasiswanya, ya biasanya atau menurut saya kemungkinan besar itu dia bikinnya dia jelas pasti di Windows itu, bukan di Mac, karena pengguna Mac kan nggak sebanyak Windows. Dan kita tentunya kalau kita mendevelop suatu software, tentunya kita pengen dong kalau software kita tuh bisa jalan di perangkat sebanyak mungkin ya. Hal kedua yang menurut saya keunggulan dari Windows adalah soal window management ya, sesuai namanya Windows itu. Dimana kalau Windows itu untuk menata halaman ini tuh mau ukurannya seberapa, posisi di mana itu sangat mudah. Misalnya untuk membagi dua ya, layar kanan kiri itu tinggal klik satu window, lalu geser ke kiri atau ke kanan, lalu kita bisa langsung assign di sebelahnya mau ada apa. Atau juga kalau mau kita bagi 4, dan nanti di Windows 11 itu malah customisasi lebih banyak lagi, bisa dibagi 3 dan sebagainya, dimana itu sangat-sangat membantu apalagi kalau kita punya monitor yang ya, jenisnya ultra wide ya, dimana kalau bagi 2 mungkin masih agak terlalu lebar, tapi kalau bagi 3, wah itu enak banget lah, jadi optimal ruang kerjanya. Kalau dulu macOS itu punya fitur eksklusif ya, di mana dia tuh punya namanya multiple desktop. Tapi sekarang Windows juga udah punya multiple desktop, di mana kalau kita mau berpindah dari satu desktop, di mana satu desktop itu bisa ada beberapa window yang sudah kita atur, lalu kita pindah ke desktop lain, ada lagi halaman-halaman yang sudah kita atur. Itu sekarang juga ada di Windows, dan menurut saya untuk soal manajemen Windows secara umum masih jauh lebih baik
di Windows. Yang ketiga adalah dukungan touch. Jadi sejak Windows 7, cuma waktu Windows 7 ini belum ada banyak hardware yang mendukung touch, itu Windows sudah mendukung touch interface. Jadi ya mungkin beberapa dari kalian merasa touch itu nggak penting ya, dimana kita kan ngapain nyentuh-nyentuh layar itu kan mungkin banyak sidik jari dan sebagainya. Tapi saya sendiri sebagai orang yang pernah pakai laptop dengan touchscreen itu sangat-sangat berguna buat saya kalau kita tuh lagi pakai laptop kita secara casual lah. Jadi misalnya cuma pengen browsing website atau cuma pengen baca-baca dokumen, dimana kita tuh ya lebih enak lah kalau scrollingnya itu langsung pakai jari, dan kalau mau sentuh sesuatu ya langsung di icon itu tepat langsung di layarnya ketimbang harus pakai trackpad. Nah, sampai sekarang Mac itu nggak punya, meskipun kalau di Mac itu trackpadnya bisa dibilang cukup akurat, jadi tidak adanya touch itu sedikit terobati lah dengan trackpad yang benar-benar bisa diandalkan. Yang keempat adalah game. Jadi jelas ya kalau Mac OS itu game itu bisa dibilang sangat-sangat terbatas, dan game-game yang title besar gitu, yang AAA itu benar-benar dikit banget di macOS. Sementara kalau di Windows jangan ditanya lagi lah. Itu setiap kali acara-acara game seperti E3 atau sebagainya itu kemungkinan besar itu adanya kalau di komputer itu adanya cuma di Windows aja. Yang kelima ini juga nyambung dengan game, yaitu soal hardware support. Dimana kalau kita mau pasang misalnya graphics card, lalu mouse gaming atau keyboard gaming atau perangkat-perangkat hardware lainnya, kemungkinan besar driver itu akan lebih optimize kalau di Windows. Sementara kalau di Mac itu biasanya dukungan drivernya ya fiturnya nggak bakal selengkap di Windows lah. Itu jadinya nggak bisa maksimal juga kita memanfaatkan hardware baru yang kita pakai untuk komputer kita. Tentunya selain buat gaming, dukungan hardware ini juga penting buat pekerjaan ya. Misalnya kalau kita tuh sebagai 3D modeler gitu, atau kita arsitek atau desain interior, sementara kita mau rendering, ya memang sih di Mac itu renderingnya bisa bilang cukup optimize lah. Cuma kalau mau tercepat itu tentu saja kita perlu graphics card yang sangat mumpuni, di mana graphics card tersebut biasanya bekerja paling baik kalau kita menggunakan Windows. Misalnya seperti graphics card terbaru dari Nvidia, misalnya 3000 series, atau AMD Radeon yang terbaru, itu juga paling bagus untuk bisa bekerja di Windows. Poin ke-6 ini bisa dibilang mirip-mirip dengan Android ya, yaitu soal customisasi. Tampilan Windows itu sangat-sangat bisa di-custom, jadi misalnya kalau Anda mau geser taskbar Anda ke tengah gitu, ya, seperti yang didemonstrasikan oleh video terpisah dari Dave2D, YouTuber luar negeri, dan ternyata di Windows 11 taskbarnya itu icon-iconnya pindah ke tengah juga, itu kita bisa. Lalu mau digeser taskbarnya itu ke atas atau ke samping, itu juga bisa. Dimana kalau di Mac itu ya kita bisa sih custom segala macam interface dan sebagainya, tapi ya kembali itu sangat-sangat terbatas karena Apple itu cenderung ya mengunci ekosistem dia. Dan yang terakhir adalah masalah support. Jadi begini, Windows itu memang bisa dibilang bukan bebas masalah ya. Mungkin yang namanya virus itu ya seringkali kita temui di Windows, atau bug juga seringkali kita temui di Windows. Tapi di sisi lain, karena dia itu adalah operating system yang paling banyak dipakai di seluruh dunia, kalaupun kita kena masalah di Windows, itu kita menemukannya itu bisa dibilang cukup mudah lah. Misalnya kalau kita di Indonesia gitu, misalnya kalau ada masalah di laptop Windows kita, kan kita tinggal pergi ke tukang servis atau teman kita yang mungkin cukup lihai dalam soal IT, itu ya bisa lah kita perbaiki masalah tersebut. Nah, lain halnya dengan Mac, meskipun dia secara umum itu lebih robust ya, dia lebih bisa diandalkan gitu, lebih jarang crash, tapi sekalinya ada masalah itu menurut saya agak-agak sulit untuk kita menemukan orang yang tepat untuk bisa memperbaiki masalah di macOS. Mungkin lain ceritanya kalau kita berada di Amerika Serikat sana, di mana banyak sekali orang yang pakai produknya Apple, di mana salah satunya adalah macOS. Tapi kalau untuk di Indonesia, karena mungkin menurut saya 90% lebih lah pengguna laptop dan komputer di Indonesia adalah yang pakai Windows, jadinya akan jauh lebih mudah buat kita untuk menemukan orang-orang yang jago untuk menyelesaikan masalah pada Windows. Oke, demikian aja kelebihan-kelebihan Windows secara umum ya, dimana kalau kita gali lebih lagi itu mungkin masih ada aja kelebihan-kelebihannya, tapi untuk hal-hal yang berhadapan dengan user sehari-hari, menurut saya 7 poin tadi adalah yang menurut saya paling umum. Kalau buat saya pribadi, Windows itu masih jadi zona nyaman ya, karena saya tuh jauh lebih lama pakai Windows.
Dimana kalau saya punya perangkat Windows tuh saya yakin saya bisa menjalankan software apa aja, dan saya juga yakin saya kalaupun kena masalah tuh saya setidaknya tahu cara menyelesaikan permasalahan tersebut. Dan buat orang Indonesia, meskipun sekarang laptop mid-range ke high-end dan laptop-laptop entry dari Apple itu semakin kecil ya beda harganya, itu buat saya masih cocok pakai Windows lah. Terutama kalau dari soal harga dan support ya. Dan kalau saya pribadi nih, saya nggak menemukan banyak tutorial-tutorial atau panduan untuk menyelesaikan permasalahan pada macOS yang bahasa Indonesia. Dimana kalau saya itu dalam posisi merekomendasikan laptop, itu menjadi salah satu pertimbangan saya. Dan tentunya ini akan menyulitkan si pembeli kalau dia menemukan masalah tapi dia kebetulan mungkin agak kesulitan dalam memahami tutorial bahasa Inggris, dan sekelilingnya nggak banyak orang yang mengerti macOS. Oke, demikian aja video dari saya kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan like video ini jika dirasa Anda suka. Silahkan share juga ke teman-teman barangkali ada yang butuh. Subscribe jika Anda tidak ingin ketinggalan konten dari Lempar Tekno lainnya. Saya Jo dan terima kasih telah menonton.